Kalau ada orang-orang itu kumpul melakukan kemaksiatan, kita malah harus menyapa. Itu rambu-rambu yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syu'bul Iman. Jadi kapan kita harus menghormati seseorang, kapan kita harus menyayangi seseorang, kapan kita harus melindungi seseorang, kan ada semuanya. Itu kan berangkat dari sebuah pemahaman hadis, tidak termasuk golonganku orang yang tidak bisa menghormati dan menghargai yang lebih tua dan tidak bisa menyayangi yang lebih kecil. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, bersama Santri Beling Channel, masih dalam acara Nyecep Banyu Suci Perwitosari, Nyecep Barokahipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nasihat itu pahit untuk orang yang masih ikut dengan hawa nafsu, tapi akan berakhir manis untuk orang yang mau mendengarkannya. Ini Santri Beling Channel, Bah, ini terus meminta nasihat, terus meminta dawuh-dawuh dari Abah. Entah kiranya apa nasihat untuk hari ini yang bisa untuk menyentil Santri Beling ini supaya tidak terlalu kelewat belingnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka wa qarinal ghaflah. Artinya iyaka, kita harus menjaga wa qarinal ghaflah dari teman-teman yang menyebabkan kita lupa. Artinya begini, bahwa seseorang itu stabilitas ingatnya kepada Allah itu bisa terjaga di antaranya dengan cara selalu berkumpul bersama, berteman dengan orang-orang yang tidak ghaflah, tidak lupa. Seingat apapun kita sebagai manusia, sedekat apapun kita sebagai manusia, tapi kalau terlalu sering bersinggungan, berkumpul, berteman dengan orang-orang yang selalu lupa dari Allah, maka ingatan kita kepada Allah sedikit demi sedikit akan tergerus, minimal terpapar. Oleh karenanya, untuk menjaga ingat kita kepada Allah, untuk menjaga hati kita, untuk menjaga diri kita supaya tetap menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah, maka di dalam memilih sahabat, memilih teman, memilih kawan juga harus diperhatikan. Maka jadikanlah teman kita, jadikanlah kawan kita itu yang juga mampu menjadikan kita lebih ingat kepada Allah. Ini harus diperhatikan. Loh, berarti kita tidak boleh menemani orang-orang yang jelek, orang-orang yang berbuat maksiat. Tidak, bukan tidak boleh. Sejauh mana kebolehan kita berteman dengan orang-orang yang lupa kepada Allah, itu bergantung sejauh mana ketahanan diri Anda untuk tidak terpapar. Kalau Anda yakin Anda bisa menjaga kualitas ingat Anda kepada Allah, yakin tidak terpapar, ya silahkan. Tapi kalau Anda itu masih terpapar, maka harus dijaga. Sama dengan kita menyimpan sesuatu. Sesuatu ini kita simpan di suhu yang dingin atau suhu yang panas atau suhu yang hangat. Kalau harus disimpan di suhu yang dingin, maka disimpan di suhu yang dingin. Jangan sekali-sekali dimasukkan dan diletakkan di suhu yang hangat. Rusak makanan ini. Sebaliknya, kalau sesuatu itu harus disimpan di suhu yang hangat, ya jangan disimpan di suhu yang dingin. Ilustrasinya kayak gitu. Maka kita harus bisa mengukur diri kita. Diri kita ini seperti apa? Sejauh mana kita tidak terpapar, tidak terkontaminasi oleh aktivitas, oleh keburukan-keburukan teman kita. Tapi ingat, tidak boleh kita itu mencemooh, mencelah orang yang berbuat kesalahan.
kita hanya boleh sebatas tidak suka pada perbuatan salahnya, tapi tidak boleh kita untuk membenci orangnya walaupun orang itu berbuat salah. Ini harus diingat. Makanya kita harus selalu menjaga diri, jangan sampai kita berinteraksi, berteman dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, dengan siapapun yang menjadikan ingat kita kepada Allah itu terpapar itu tadi. Jadi kita harus bisa menjaga diri, kita harus bisa memilih kita itu berteman dengan siapa, dan teman kita itu yang tidak membawa kita untuk lupa dengan Allah, seperti itu. Nah, untuk problem kita saat ini mungkin teman kita adalah handphone. Apakah mungkin juga kita itu harus handphone itu bisa dikatakan kategorinya teman yang melupakan dengan Allah? Begini, kan sebenarnya bukan handphonenya. Wong ternyata handphone itu tinggal siapa yang memakai dan menggunakan. Sama halnya tadi, kita harus memperkuat imunitas kita dulu. Jangan handphonenya yang disalahkan. Kalau memang kita itu masih sering tergoda oleh handphone, ya jangan sering-sering berteman dengan handphone. Tapi kalau kita itu sudah punya ketergantungan dengan handphone, maka tingkatkan diri kita, jangan sampai kita terpapar oleh handphone yang mengakibatkan kita lupa kepada Allah. Sama dengan tadi, bukan kemudian wah kalau begitu kawan-kawan yang tidak baik, kawan-kawan yang jelek, kawan-kawan itulah harus kita tinggalkan. Bukan kemudian dimaknai kita tinggalkan seperti itu. Kita yang harus bisa menilai, mengukur kemampuan diri kita. Jadi kekuatan kita untuk tidak terpapar itu sejauh mana. Maka tadi saya katakan, jangan sekali-sekali kita itu mencemooh orang yang berbuat kemaksiatan, tapi bencilah kemaksiatannya, bukan orangnya. Sama dengan jangan handphonenya yang dimarahi. Ini handphone ini menjadikan saya lupa, dibanting, ya malah bermasalah. Tapi kita yang harus bisa jaga diri. Ini ada handphone, bagaimana handphone ini tidak mencuri waktu saya, tidak menjajah ingat saya kepada Allah. Kalau kita merasa butuh handphone, sebelum kita megang handphone, ya imunitas kita yang harus kita tingkatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan imun kita terlebih dahulu sebelum kita itu tercemplung ke situasi-situasi yang mungkin membuat kita itu lupa dengan Allah. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ketemu teman, dan teman itu kan kalau memang melakukan kemaksiatan, kalau sudah berkumpul itu melakukan kemaksiatan seperti mabuk, kan tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Bagaimana caranya meninggalkannya secara tidak tersinggung? Kan kalau tersinggung kan nggak boleh. Ilam yastati wa ilam yastati, kan begitu. Kalau mereka itu kepingin kan ojo sampai disinggung orang yang melakukan maksiat itu. Kalau ingin menghindar, caranya ya bagaimana? Ini pertanyaan yang Bu enteng ini. Jadi begini, memang benar prinsipnya kita tidak boleh membenci orangnya, sejahat apapun orang itu. Yang boleh kita benci adalah perbuatan dosanya. Lah bagaimana kalau seseorang itu sudah terlanjur ngobrol bareng satu tempat, ternyata mereka mabuk-mabukan, kira-kira begitu. Bagaimana supaya kita ini tidak menyinggung perasaan mereka? Ya kuatkan imunitas Anda. Ya kan, kuatkan imunitas Anda. Kalau memang Anda merasa kuat, ya berdiam diri di situ. Begitu selesai semuanya, Anda coba tanya, rasanya mendem itu gimana, enak tak? Tapi kalau kemudian Anda merasa tidak kuat dengan itu, ya kan ada alasan yang dibuat. Yang penting alasan itu tidak menyakiti mereka. Contoh, aduh mohon maaf ini saya kebelet pingin pipis. Atau ya kita harus berani mengorbankan diri kita. Aduh maaf, saya ini dibel bapak saya. Maaf saya ini dibel istri saya.
Mesti kan dicemooh. Berarti kamu tipe laki-laki takut sama perempuan. Ya ngaku saja pura-pura gitu. Tapi kan untuk menyelamatkan. Iya, aku sudah istriku ngebel, tidak berani. Kira-kira seperti itu. Artinya tetap kiat. Jadi benar, perasaan seseorang itu tetap harus dijaga benar, walaupun orang itu ahli maksiat. Makanya kita juga pernah mengkaji kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu apa yang diperintahkan kepada kita. Kita harus menyapa orang yang berbuat maksiat. Ya kan? Kita harus menyapa. Artinya apa? Kalau ada orang-orang itu kumpul melakukan kemaksiatan, kita malah harus menyapa. Itu rambu-rambu yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syu'bul Iman. Jadi kapan kita harus menghormati seseorang, kapan kita harus menyayangi seseorang, kapan kita harus melindungi seseorang, kan ada semuanya. Itu kan berangkat dari sebuah pemahaman hadis, tidak termasuk golonganku orang yang tidak bisa menghormati dan menghargai yang lebih tua dan tidak bisa menyayangi yang lebih kecil. Itu kan pemahaman dari hadis itu. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani nambahi pemahaman, diantaranya kalau tidak salah ingat saya itu, terhadap orang yang melakukan kemaksiatan, sapa. Jadi kita menyapa. Kenapa? Memang benar secara psikologis mereka akan malu. Jadi kira-kira satu misal kita lewat, ternyata di situ ada gerombolan orang, mohon maaf mungkin berjudi, orang mabuk-mabukan, jangan malah kita cuek. Ya kita sapa, Kang, ngopo iku? Gitu. Tapi ya terus saja lewat. Pasti yang malu mereka, bukan kita. Ya kan? Lah kalau memang kita punya kemampuan untuk mendekat sambil ngobrol, sambil guyon, sambil menyisipkan nasihat, ya lebih baik. Opo kok senengane ngombe ngene to, opo leren-leren sesuk neh. Artinya siapa tahu dengan Anda mendekat kemudian mereka memberhentikan aktivitas maksiatnya. Tapi kalau kita tidak mampu, ya itu tadi, sapa. Ya kan? Harus disapa. Monggo Itu yang tata cara yang dicontohkan atau yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau kita ingin mengenal siapa dia, kenallah siapa kelompoknya, siapa teman-temannya, mungkin seperti itu. Nah, tadi sudah diterangkan bahwasanya kalau kita itu sudah terlanjur kumpul dengan misalkanlah orang yang mabuk-mabukan, kita harus keluarnya bagaimana dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu saat ini itu yang sedikit lebih bahasa gampangnya itu sedikit lebih berbahayanya lagi, mungkin bukan mabuk masalah khomer, tapi mabuk agama untuk saat ini. Nah, ketika kita itu berada di suatu tempat, misalkan katakanlah yang sudah viral-viral lah sekarang itu untuk orang-orang yang mabuk agama, yang selalu berbicara agama, kita itu mau keluar dari sana itu pasti, wah ini orang ini gini, orang ini gini, orang ini gini. Tapi ketika kita masuk ke sana pasti kita juga akan katut kan. Nah, itu untuk mensiasati atau menghindarinya itu bagaimana? Definisi mabuk agama itu apa? Mabuk agama itu kalau saya itu orang-orang yang selalu berbicara agama tapi sok dalil. Nah, ya begini toh. Kita itu harus berbicara menurut kadar kemampuan berpikirnya. Khatib ala qadri uquli. Berbicaralah kepada orang lain menurut kadar nalarnya. Menjadi kelihatan siapa yang paling nalar, kamu apa teman kamu. Artinya apa? Kalau Anda menganggap seperti itu, masuk kepada sebuah komunitas yang sebenarnya mereka itu ingin beragama dengan sempurna, tapi mungkin sekarang itulah ya kira-kira menjadi sok agamis, padahal sebenarnya pemaknaan terhadap dalil kurang komplit. Ya bagaimana Anda ikut mengejawantahkan? Saya sering menggunakan contoh begini. Sekarang kan banyak kelompok-kelompok tekstualis. Ini dalilnya, itu dalilnya, tidak ada di hadis, tidak ada di Quran dan seterusnya. Saya sering mengilustrasikan orang-orang yang kayak gitu itu malah kadang-kadang mencemooh ulama-ulama kita kan.
ulama-ulama Ahlussunnah, tidak mau kitab kuning dan seterusnya. Saya sering mengilustrasikan begini, sambel, ya kan? Sambel itu kan di situ ada cabenya, ada garamnya, ada terasinya, ada macam-macam lah. Kalau itu sudah dihaluskan dengan diulek, sudah menjadi sambel, bisa enggak kita membedakan mana cabe, mana terasi, mana garam, mana berambang, mana bawang merah atau berambang, mana bawang putih? Enggak akan bisa. Tapi bagaimana rasanya sambel? Tetap enak kan? Apakah orang bilang, wah saya makan sambel kok tidak makan cabai? Oh saya makan sambel kok tidak makan garam? Ya kan? Sama halnya, gambaran saya, ilustrasi saya adalah orang-orang yang sok, mohon maaf sekali lagi, sedikit-sedikit dalil, kemudian penjabarannya nggak tuntas. Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, dia selalu bilang dalil Quran mana, dalil hadis mana. Saya ibaratkan ya kayak itu, jangan cari cabai mana, terasi mana, itu sambal di dalamnya itu sudah ada cabai, sudah ada terasi. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita dengan model gaya tidak sedikit-sedikit dalil, itu pada hakikatnya adalah sebuah ajaran, sebuah keilmuan yang di dalamnya sudah mengandung banyak unsur dalil Quran dan dalil hadis. Sama dengan kita dihidangkan dihidangkan sambal, itu di dalamnya sudah ada cabai, sudah ada garam, sudah ada bawang merah, sudah ada bawang putih. Apa kalian milih, wah saya tidak suka seperti itu? Saya sering mengilustrasikan, orang yang tidak suka sambal berarti sama dengan lebih baik dia ambil cabai, ambil bawang merah, ambil kemudian dikunyah sendiri. Lah ngapain kita susah-susah? Orang yang sok dalil ini dalil Quran, ini dalil hadisnya, tapi dia tidak mau menerima kitab-kitab dari penjelasan-penjelasan ulama salaf, itu sama dengan, kalau menurut saya, dia itu hanya suka cabai, suka garam, suka bawang merah, dia tidak suka diracik, tapi langsung dikunyah di dalam mulutnya. Kira-kira bagaimana? Dia bisa cerita, ini saya makan cabai, ini cabainya, saya makan garam, ini garamnya, saya makan bawang merah, ini bawang merahnya, saya makan, itu kan artinya ini Qur'annya, ini hadisnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, kan gitu-gitu terus. Kan lebih enak kita makan, ya kan, makan sambal, di dalamnya sudah ada garam, sudah ada ini, wong kita itu enak, sudah dikasih arahan oleh ulama-ulama dengan berbagai macam kitab yang dikarang oleh beliau. Walaupun di dalamnya tidak ditulis langsung dalil Quran, dalil hadis, tapi apa yang menjadi pendapat dari ulama-ulama tersebut adalah sudah mengandung dalil Al-Quran, sudah mengandung dalil hadis. Tinggal kita milih makan sambal atau kita milih ambil cabai, ambil bawang merah, kemudian kita kunyah di dalam mulut kita. Itu ilustrasinya begitu. Jadi seperti itulah kehidupan. Kita harus bisa pintar-pintar memilih teman, kita harus bisa pintar-pintar memilih lingkungan, dan juga kita harus menjaga imunitas kita sebelum kita itu tercemplung ke situasi pertemanan yang mungkin akan membawa kita entah ke arus yang mana. Mungkin cukup untuk hari ini nasihat dari Abah, yaitu tentang kita memilih teman. Kita harus menjaga diri dari lingkungan yang arahnya entah kemana itu. Sekian dari kami, masih dalam tema nyecep banyu suci Perwitosari, nyecep banyunipun Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.